Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we're going to continue learning about suggestions. Jadi hari ini kita akan lanjut belajar tentang saran. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang pembahasan contoh-contoh soal. Jadi gimana cara ngerjain soal, contoh-contoh soal tentang materi suggestion itu seperti apa. Nah, sebelumnya kalian masih ingat gak suggestion itu apa? Suggestion is an idea or thought that someone proposes. Jadi saran itu adalah ide atau pikiran yang disarankan atau diajukan oleh seseorang. Now, do you still remember the examples? Masih ingat nggak contoh-contohnya asking, giving, sama responding to suggestions? Sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, kita review dulu ya. Nah, yang pertama adalah asking for suggestions atau meminta saran. Sama seperti pelajaran sebelumnya, sudah mempelajari ini. Jadi contoh-contoh meminta saran, kita bisa bilang, what do you think I should do? Menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Any ideas? Ada ide? Any suggestions? Ada saran? What do you suggest? Atau what do you recommend? Apa yang kamu sarankan atau kamu rekomendasikan? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Atau if you were me, what would you do? Jika kamu adalah aku, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini contoh dari saat kita mau meminta saran dari orang lain. Selanjutnya adalah giving suggestions. Memberikan saran ini bisa dalam berbagai bentuk. Salah satu contohnya adalah yang seperti ini. Why don't you go with your brother? Kenapa kamu nggak pergi dengan abangmu atau adikmu saja? Jadi penggunaan why don't you di sini adalah untuk memberikan saran. Sama dengan penggunaan how about taking a picture there? Bagaimana kalau ngambil foto di sana? Jadi kita memberikan saran ke seseorang. Nah, why don't you sama how about ini adalah contoh saat yang informal. Selanjutnya ada I suggest. Saya menyarankan. Penggunaan I suggest di sini bisa berupa formal dan juga informal. Lalu yang keempat ada you had atau disingkat you'd better atau you had better see the dentist. Kamu lebih baik bertemu dokter gigi. Nah, penggunaan you had better di sini itu tuh lebih menekankan kalau kamu tuh harus melakukannya, kalau enggak akan ada efek negatifnya. Nah, selanjutnya ada I would strongly advise. Saya sangat menyarankan nih. Karena itu penggunaan I would strongly advise itu cukup memaksakan. Selanjutnya penggunaan it might be. It might be a good idea to, misalnya mungkin itu merupakan ide yang bagus untuk masak sendiri, atau bisa juga menggunakan it would be nice. Jadi penggunaan it might be dan it would be nice di sini adalah yang paling tidak memaksakan. Jadi kita bisa menggunakan why don't you, how about, I suggest, you'd better, I would strongly advise, might be, it would be nice, dan banyak lagi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, bisa juga giving suggestions ini kita bisa menggunakan formula suggest plus gerund atau noun. Seperti contohnya, Mr. Durham suggests having a meeting. Having di sini adalah contoh gerund. Atau langsung Mr. Durham suggests a meeting. Mr. Durham menyarankan melakukan meeting. Nah, jadi meeting di sini adalah bendanya atau noun. Selain menggunakan formula yang ini, kita juga bisa menggunakan formula yang lain, yaitu suggest plus that plus subject plus should sama infinitive. Infinitive ini kata kerja yang pertama yang tidak diubah. Contohnya, Mr. Durham suggests that we should have a meeting. Nah, saat meresponnya kayak gimana? Bisa di-accept, bisa juga di-reject, diterima ataupun ditolak. Misalnya, alright, okay, maybe, mungkin, I'm not sure, saya nggak yakin, that's a good idea, itu ide yang bagus. Yes, maybe I should, ya mungkin saya harus melakukannya. Oh, I think it's not necessary for me. Oh, saya rasa itu tidak perlu bagi saya. Yeah, you're right, ya kamu benar. That's fine. It's not a good idea. I disagree. I don't agree with you. I disagree dan I don't agree with you. Ini sama. Intinya sama-sama menolak saran tersebut. Now, let's see the exercise example. Sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya. Number 1. Liam said, I have a terrible stomach ache. Saya sakit perut nih. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Heru bla bla bla. Liam answered again, yes, maybe I should. Pertanyaannya, the correct sentence to complete the dialogue is, jadi kita mau cari kalimat yang untuk di sini. Kita tahu di kalimatnya ada stomach ache, jadi sakit perut. Kalau dia sakit perut, dia harus pergi kemana?
Jawabannya adalah C. You'd better see a doctor. Jadi Heru menyarankan untuk pergi ke dokter, menemui dokter. Kalau yang A, why don't you look it up on the dictionary? Kenapa kamu nggak lihat di kamus? Kan nggak cocok. Lalu yang B, I think you should go to the dentist. Saya rasa kamu harus pergi menemui dokter gigi. Dokter gigi itu bukan untuk stomach ache. Lalu yang D, I recommend you to follow her advice. Saya merekomendasikan kamu mengikuti sarannya. Itu nggak ada di dialog. Yang E, how about walking to school tomorrow? Sama sekali nggak ada urusannya dengan dialognya. Question number 2. Your friend is overweight. He asks you for a suggestion. What do you suggest? Jadi temanmu itu beratnya berlebihan. Dia meminta saran ke kamu. Kamu nyarankannya apa? Kita tahu dari soalnya di sini ada overweight, kelebihan berat badan atau gendut. Nah, yang cocok dengan ini apa? A, I recommend you to start a business. Saya merekomendasikan kamu untuk memulai bisnis. Itu nggak cocok dengan kalimatnya, berarti this one is no. B, you'd better wear spectacles. Kamu sebaiknya pakai kacamata. Juga nggak cocok dengan soalnya. And then C, you should have a holiday. Kamu harus liburan. Nggak cocok juga. D, it might be a good idea to stop smoking. Berhenti merokok. Juga nggak cocok dengan overweight di sini. E, I would strongly advise you to take more exercise. Saya sangat menyarankan kamu untuk lebih banyak berolahraga. Nah, kalau berolahraga masih cocok nih dengan kelebihan berat badan. Jadi jawabannya adalah yang E. Question number 3. Eva said, I want advice on legal issues. If you were me, what would you do? And then Leah answered, I recommend you should go and talk to a solicitor. Pertanyaannya, what does Leah recommend Eva? A, she should see a lawyer. B, she must take the class. C, she'd better find another job. D, she should meet a bank manager. E, she should invite the principal. Kita tahu dari soalnya si Leah merekomendasikan pergi dan berbicara kepada seorang solicitor. Solicitor itu apa? Solicitor itu sama dengan lawyer, artinya pengacara. Nah, kita langsung dapat jawabannya, berarti yang A, she should see a lawyer. Question number 4. Selena needs a textbook to do her homework. Jadi Selena ini perlu buku paket untuk mengerjakan PR-nya. But she doesn't have money to buy one. Tapi dia nggak punya uang untuk membelinya. What would you suggest, Selena? A, I suggest you not to do your homework. Saya menyarankan kamu untuk tidak mengerjakan PR-mu. Itu adalah saran yang sangat salah. B, you'd better borrow a textbook from your friend. Kamu sebaiknya meminjam buku paket dari temanmu. Kalau minjam buku paket ini masih boleh, jadi oke. C, why don't you buy a book? Kenapa kamu nggak beli buku? Di sini kan udah dibilang, she doesn't have money to buy one. Dia nggak punya uang, berarti this one is no. D, I recommend you to talk to him. Saya rekomendasikan kamu ngomong ke dia. Dianya itu siapa? Lalu E, what about taking a walk there? Bagaimana kalau berjalan ke sana? Nggak ada hubungannya dengan teks. So the answer is C. You'd better borrow a textbook from your friend. Number 5. Avery said, you look so tired, Scarlett. Lalu blah 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 blah. Scarlett said, you're right. The correct suggestion to complete the dialogue is, jadi kita mau cari. Di sini kan kita tahu you're right itu adalah responding to suggestion. Nah, yang mau kita cari adalah giving-nya, memberikan saran. Dari ABCD ini yang cocok dengan dialognya tired adalah yang perhaps you should take a rest. Sebaiknya kamu beristirahat karena kita mau ngilangin capeknya. Kalau yang E kan mengerjakan PR, no. B, menggunakan kacamata, no. C, masak itu no. D, main game, oh itu no. Jadi jawabannya yang E. Now number 6, Ellie said, I always get bad scores on my test. Saya selalu mendapatkan nilai yang jelek dalam tes saya. Blah 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 blah. Hazel answered, you'd better join an English course. Ellie answered, alright, I will enroll immediately. The correct sentence to complete the dialogue is, nah dari dialognya kita bisa lihat kalau Hazel ini memberikan saran, giving suggestion, you'd better, kata dia. Nah, jadi di blank di sini kita mau cari asking for suggestion, meminta saran. Jawabannya adalah
B. What do you think I should do? Karena yang ini adalah yang menanyakan saran. Number 7. My grandpa is deaf in one ear. Jadi kakek saya itu tuli di satu telinga. He can't listen clearly. Dia tidak bisa mendengar dengan jelas. What would you suggest? Apa yang akan kamu sarankan? A. I suggest that he should go to bed early. Pergi tidur lebih awal. Itu tidak cocok dengan yang diperintahkan, yang ditanyakan tentang tuli di satu telinga. Kalau yang B, consult to a lung specialist. Pada spesialis paru-paru, itu nggak cocok. C. Use a hearing aid. Itu benar. Karena untuk pendengaran, karena dia deaf, berarti telinganya yang bermasalah. Kalau yang D, give up smoking, itu nggak cocok dengan telinga. Terus yang diet juga nggak cocok. Number 8. Do you want to watch a movie tonight? Kata Kia. Z jawab, I'm sorry, I can't. Lalu blank blank blank. Kia answered, alright, see you tomorrow. Baiklah, sampai jumpa besok. Nah, yang ditanya adalah the correct suggestion to complete the dialogue is. Jadi saran apa yang cocok untuk dialog tersebut? Kita tahu dari dialognya, kita mau watch a movie sama tomorrow. Kalaupun kita nggak tahu arti dari soal ini, kita bisa cari kosakata yang sama. Di sini kita bisa lihat ada watch a movie. Kita cari di pilihannya. Oh, di sini ada movie. Lalu di sini ada tomorrow. Kita cari tomorrow. Di sini ada tomorrow. Di sini ada tomorrow. Nah, pilihan yang paling tepat itu yang mana? Yang A. How about watching the movie tomorrow? Bagaimana kalau nonton film aja besok? Now question number 9. Simon says, my roommate always snores. Teman kamar saya itu selalu mendengkur. I can barely sleep. Saya hampir nggak bisa tidur. What do you think I should do? Menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Lalu Jimmy answers blank blank blank. Simon said, that's a good idea. Itu ide yang bagus. Jadi kalimat yang cocok untuk melengkapi blank blank di sini apa? Kita tahu kalau Simon di sini menanyakan atau meminta saran. Lalu di bawah ada respondingnya. Berarti Jimmy itu giving suggestion, memberikan saran. Nah, dari kelima ini yang memberikan saran itu yang mana? Nah, kalau yang A, do you have any suggestions? Apakah kamu ada saran? Itu asking for suggestions. Berarti bukan. Kalau yang B, maybe you should ask people to speak louder. Mungkin kamu harus meminta orang untuk berbicara lebih keras. Itu giving suggestion, tapi nggak cocok dengan dialognya. Yang C, if I were you, I'll move to another house. Saya akan pindah ke rumah yang lain. Itu bisa aja, tetapi akan sulit. Kemungkinan besar itu nggak bisa dilakukan. Lalu yang D, better tell him and find out a solution together. Kamu sebaiknya berbicara kepada dia, memberitahunya, dan mencari solusi bersama-sama. Nah, ini pilihan yang paling baik. Lalu E, is not a good idea. Itu merupakan responding to suggestions. Jadi antara C dengan D di sini, yang mana yang paling tepat? Jawabannya adalah D. Number 10, which of the following is the expression of asking for suggestions? Jadi di sini kita mau cari ungkapan yang merupakan meminta saran. Kalau yang A, why don't you see a dentist? Itu merupakan giving suggestions, memberikan saran. Kalau yang B, yeah, you're right, thanks. Itu berarti responding. Kalau yang C, how about leaving earlier today? Bagaimana kalau pulang lebih awal hari ini? Itu juga giving, memberikan saran. Lalu yang D, that's a good idea. Itu ide yang bagus. Terima kasih. Itu merupakan respon ke suggestion-nya. Nah, berarti jawaban kita di sini yang asking for suggestions adalah E. Any suggestions? Ada saran nggak? Okay, that is all for today. Itu aja untuk hari ini. Jangan lupa dipelajari kembali. And also don't forget to do your assignment on Google Form. Jangan lupa mengerjakan tugas di Google Form. Bye-bye.